menjadi bersesuaian hidupnya dengan kehendak Tuhan, bila datang ke baik-baik Allah. Sebab akan tiba saatnya, dan sudah tiba menurut Tuhan Yesus, bukan soal tempat itu menjadi relatif, dan yang sungguh penting ialah mencari dan menemukan Tuhan di mana saja pun, merenungkan kehendaknya, mengikuti apa yang dimaui oleh Tuhan. Itulah yang lebih penting, terlepas dari tempat-tempat dan ruang-ruang. Tetapi bersama-sama dengan itu juga kita ketahui Yesus datang ke bait Allah. Yesus murka ketika rumah Tuhan disalah fungsikan menjadi tempat perdagangan dan dia membalikkan meja. Seringkali ini menjadi justifikasi bagi pendeta bodoh-bodoh menunggu meja ini kan? Tuhan Yesus juga membalikkan meja. Tapi itu salah konteksnya kalau hanya muruknya yang ditiru. Bukan. Tuhan murka atau marah karena pertama-tama mereka tidak menghormati rumah Tuhan. Jadi setiap kita yang tidak menghormati rumah Tuhan, Tuhan murka kepada kita. Tuhan marah. Kalau kita bersoal-soal di gereja ini, memang bersoal-soal juga harus ketika ada hal yang harus diluruskan. Martin Luther sampai mengorbankan dirinya untuk mengatakan apa yang benar, sampai mau dibunuh dia. Bersoal juga itu berkonflik, tapi berkonflik untuk kebaikan itu tidak apa-apa. Tapi berkonflik untuk hal-hal yang tidak baik, janganlah kiranya dihalang-halangi perbuatan-perbuatan baik dari rumah Tuhan. Kalau itu yang menjadi konflik kita, Tuhan marah. Tetapi kalau kita berkonflik untuk mendapatkan yang baik, itu justru diharapkan daripada kita. Yesus menurut pembacaan kita hari ini memasuki Yerusalem, tentu mau datang ke bait Allah. Yang disambut oleh orang banyak itu dengan yang banyak itu meneriakkan Hosana atau Hosiana. Dan kita tentu sudah tahu arti dari perkataan ini. Selamatkanlah kami, itu segala artinya. Tetapi dalam konteks menyambut Tuhan yang datang memasuki Yerusalem, itu juga menjadi petikan atau ucapan yang mau mengatakan, salah, kami sangat gembira Tuhan Engkau masuk ke Yerusalem, Engkau datang, kami sambut Engkau, dihamparkan permadani, diangkat daun-daun palus, sebagaimana orang Israel menyambut Daud ketika dia memenangkan pertempuran, ketika dia mengalahkan Goliat, dia disambut di dalam nama Tuhan dengan mengangkat daun-daun palus. Dan itulah juga yang dikenakan kepada Tuhan Yesus. Yesus disambut Hosana atau Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ucapan ini, pengakuan ini adalah pengakuan dan ucapan yang mau menyambut Tuhan yang datang. Kita harus sambut Tuhan yang datang itu. Dan saya kira pada saat ini dalam situasi yang sangat sulit ini, saya selalu menggunakan kata sulit itu karena memang betul-betul sulit. Saya tidak tahu nanti bagaimana gereja kita ini dalam kelanjutannya minggu-minggu. Gereja sudah bingung sekarang bagaimana berperjamuan kudus. Syukurlah ini sudah cepat-cepat diantisipasi. Jadi nanti akan dicari waktu lain, GKP secara bersama akan menentukan waktu di mana GKP akan melaksanakan pengganti perjamuan kudus pada hari Jumat Agung. Jadi kita akan tetap berperjamuan kudus, tetapi tidak pada hari Jumat ini, tapi pada waktu lain yang akan ditentukan seluruh GKP. Kapan itu? Belum tahu kita. Kalau cepat-cepat virus corona ini lenyap, bisa akhir bulan April, bisa Mei. Tapi kita tahu banyak event-event di dunia ini sudah di reschedule ya. Olimpiade sejauh Agustus juga sudah digeser.
Kemarin kami bincang-bincang apakah Sinode AM akan digeser juga, tapi nanti calon-calon yang sudah mempersiapkan diri dan sudah mulai ada persiapan-persiapan, bingung mereka kan ya. Jadi ini perkara yang tidak mudah untuk langsung bicara. Bagaimana juga kita di sini harus kita bicarakan. Hilirisasi kita direncanakan, sudah kita sepakati Juni yang sekjennya akhir Mei ini juga nanti akan dirapatkan. Kalau semua bisa menggunakan teknologi Zoom misalnya, bisa juga kita pemilihan lewat Zoom kan? Kan ada juga fasilitas raise your hand ya di Zoom itu. Jadi bisa orang tunjuk tangan. Tapi karena belum terbiasa orang sudah tunjuk tangan gitu, nggak disuruh bicara gitu. Jadi tetap harus dekatkan saja mulut ke mic gitu, seperti orang Batak cocok dari orang susu dari makatan itu makata itu kan. Tapi di Zoom nggak boleh bicara sama-sama. Kami berdua waktu sermon nama Tuhan dan kita semua, khusus dua bapak kami itu nggak tahu siapa yang didengar karena Zoom itu berantakan kalau ngomong sama-sama. Harus one by one, satu-satu. Karena itu yang menjadi host akan mengatur siapa yang bicara. Karena kalau sama-sama bicara, semua sama-sama nggak mendengar. Jadi memang sangat tertib sermon kita sejak pakai Zoom ini. Saya berpikir apakah ke depan lebih baik pakai Zoom gitu ya? Karena kalau di sini kita perlu bicara juga kan sama semua orang ya, dan dengan bendahara. Kadang-kadang kami PHJ ini diajari terus ini kalau di sermon ini, maka kadang-kadang berat juga saya rasa hari Kamis itu. Kadang-kadang saya pikir habis sermon saya perlu main bulu tangkis gitu supaya agak seimbang sedikit, tapi nanti dimarahi anak pendeta saya. Pernah saya kali saya lari tanpa permisi jadi masalah juga ya, karena udah dibawa seorang keluar itu. Bagi yang saya sangat suka makan di Hongkong itu, jadi bagi nanggur bagi suka bisa di dua bagi sangat enak gitu. Apa namanya Pak? Babi Hong ya, dan juga bebek gitu. Itu makanan favorit saya di Hongkong karena di bawah $20 dapat gitu. Jadi saya kalau hari Minggu hari Sabtu beli itu ke pasar, saya makanlah di taman-taman itu. Sini juga saya pikir sendirian gitu, taburunya setengah malam yang sosis Joseph, yang sosis. Jadi sedih saya pengen cepat-cepat pulang. Tidak enak juga rupanya makan sendiri, makanya kita suka makan bersama ya. Tapi dalam pengalaman saya Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini nanti menjadi kesaksian lebih tertib sermon kita di gereja dengan Zoom. Orang membatasi diri bicara karena memang sudah dikatakan terbatas kita 40 menit loh. Jadi Abang Pahala juga bicaranya bisa pendek nih. Abang Daniel juga, masih orang kita semua bisa pendek. Kalau saya memang sudah terbiasa ngomong pendek dengan yang benar dan sekjen gitu. Tapi minimal itu segi lain lah yang selalu blessing in disguise, selalu berkat tersebelum. Termasuk alam kita ini. Ini saya ditanya Julius Sukagalo. Ada juga berkat bagi alam ini dengan keadaan sekarang ini. Tidak banyak kendaraan keluar dari rumah, langit sudah bertambah cerah sekarang. Kalau kita keluar, lebih enak bernafas. Memang terhalang oleh apa ini. Tapi kalau tidak kita pakai, beda sekali. Dan rasanya Jakarta ini rindu kita akan seperti ini, tidak banyak kendaraannya. Dan kita sudah sangat berkurang polusi. Jadi ada juga berkat tersembunyi. Walaupun tentu tidak kita harapkan saudara-saudara kita terkena virus corona. Ibu bapak dan saudara-saudara, marilah kita dengan pembacaan ini diingatkan bahwa Tuhanlah alamat bagi seruan-seruan kita. Tuhanlah menjadi alamat perkataan Hosiana, selamatkanlah kami. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan kepada kami. Dan ini harus kita naikkan dari dalam hati kita. Saya sangat senang bahwa kami para halalu menulis atau mempersiapkan secara bergiliran kebaktian malam kita. Sudah dijadwal untuk kurang lebih 1 minggu lebih. Yang saya yang pertama Inang Boru Purba sudah hari Senin Pak Semarang kalau salah, berikutnya ada alhamdulillah semua nanti. Dan saya pergunakan itu.
Saya sangat merasa malu sudah sempurna membaca ini. Kasitongna sebenarnya kalau bukan karena tradisi gereja yang mengkhususkan pendeta sebagai pelayan sakramen dan pelayan firman Tuhan, dan memang itu ada kebaikannya supaya orang yang memberitakan firman Tuhan dan melayankan sakramen itu adalah yang tertapis. Kalau bukan karena itu sebenarnya kita semua bisa menjadi pengkhotbah tiap minggu yang mengkhotbahkan firman Tuhan, mengkhotbahkan iman kita. Dan melalui kegiatan diakoni kita beberapa kali dalam tahun ini, saya tahu banyak di jemaat kita ini pengkhotbah yang memberitakan iman kepada Tuhan dalam keseharian kita. Tahukah Bapak Ibu bahwa banyak jemaat kita itu yang menangis ketika kita perhatikan, yang bersyukur bahwa gereja mendoakan mereka, bukan soal yang diberikan itu, karena berapa yang diberikan itu, saya kira totalnya tidak sampai 300.000, tetapi ketika mereka didoakan dan diperhatikan, terpenuhilah firman Tuhan yang mengatakan, apa juga yang kamu lakukan kepada seorang yang kecil itu, kamu melakukannya untuk aku. Dan itu adalah firman Tuhan. Tidak mungkin tidak mungkin kita mengabaikan firman Tuhan itu. Kita harus lakukan itu cepat-cepat. Jangan dihalang-halangi gereja kita untuk melakukan itu. Tentu tidak boleh melupakan persekutuan, tidak boleh melupakan kesaksian, tetapi juga diakoni adalah menghadirkan cinta kasih Tuhan. Dan kepada Tuhanlah menurut iman kita berteriak, Hosiana, save our soul, selamatkanlah kami Tuhan. Dan dengan ungkapan ini, dengan Hosana ini, dapatlah kita mengatakan kami terhubung kepada Tuhan, baik melalui dari rumah Tuhan maupun dari rumah anggota jemaat kita. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi damai sejahtera, Tuhan memberikan berkat-Nya kepada kita di dalam kehidupan ini, dalam pergumulan kita, dalam perjalanan kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk sabda yang mengajar kami untuk menghubungkan diri kepada Engkau di tengah-tengah hidup kami, khususnya di tengah-tengah kehidupan yang sulit saat ini Tuhan. Firman-Mu betul-betul sungguh-sungguh menyapa kami bahwa kepada Tuhanlah kami harus datang, Tuhanlah yang harus kami sambut. Engkau datang, sudah datang, dan akan datang. Kedatangan-Mu bukan karena kami, karena Tuhan adalah kasih. Tuhan menjangkau kami, dan kami ingin berteriak, ingin bersuara yang keras, Hosiana, Hosana, salam, selamatkanlah kami Tuhan. Selamatkanlah umat manusia yang mengalami penderitaan karena harus berada di rumah untuk demi kami menjaga keselamatan diri kami. Dan karena itu banyak orang Tuhan yang tidak dapat bekerja, banyak orang yang dirumahkan dan tidak dapat memperoleh pendapatan dan gaji. Tuhan selamatkan kami, Tuhan pelihara kami, gerakkan kami untuk saling memperhatikan. Dan terutama biarlah Tuhan Engkau sendiri sedia untuk menghentikan virus ini melalui kuasa-Mu, melalui orang-orang yang Engkau pakai, yang meneliti lalu menemukan obat atau anti dari virus ini, supaya kehidupan boleh berjalan kembali, supaya sekolah-sekolah boleh berlangsung dalam proses belajar mengajar, supaya kantor-kantor dapat berfungsi melayani kehidupan, supaya instansi-instansi yang melayani dapat membuka pelayanannya bagi kehidupan.
Berkatilah gereja Tuhan, berkatilah kami semua, supaya kami di tengah-tengah situasi ini tidak hanya meneruskan berita-berita tentang kematian dan kecemasan yang kami tahu itu juga ada gunanya, tetapi kami kiranya juga terpanggil untuk meneruskan atau bahkan menciptakan berita-berita yang membawa optimisme, yang membawa harapan, yang menunjukkan kebaikan sehingga orang bersemangat. Tolong kami gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia ini, tolong kami GKPI Tuhan, supaya kami dapat menjadi alat di tangan Tuhan, menciptakan, meneruskan kebaikan Kristus. Dan biarlah itu juga dapat kami lakukan, sudah kami lakukan dan akan kami lakukan di dalam dan melalui rumah Tuhan GKPI Jemaat Khusus Satria Grogol ini, yang sudah ada sejak tahun 62, terus ada dan akan ada menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyebarluaskan Injil kabar baik Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami yang hadir di sini Tuhan berkatilah, supaya kami menjadi pewarta-pewarta kabar baik, supaya menjadi pembawa-pembawa kebaikan dan semangat, optimisme di tengah-tengah kehidupan ini. Ketika kami kembali ke keluarga, ketika kami kembali ke lingkungan kami menyemangati kehidupan, menyemangati bahwa hari esok akan baik. Karena Tuhan sendirilah yang menjanjikannya untuk kami, untuk kehidupan ini. Bagimulah Tuhan hormat, kemuliaan, puji sembah dari sekarang sampai selama-lamanya, dari kekal sampai kekal. Engkaulah Tuhan yang berkuasa. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa.